Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang keempat untuk kelas 4 disampaikan oleh Bu Astuti. Bangsa Indonesia, seperti yang pernah Bu Guru sampaikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budayanya. Indonesia juga kaya akan keragaman batik tradisional. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan beberapa keragaman kain tradisional. Yang pertama ada batik, yang kedua ada kain songket, kemudian yang ketiga ada kain ulos. Ini adalah contoh keragaman kain tradisional di Indonesia. Anak-anakku, di sini Bu Guru ada 2 pertanyaan. Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, benar, akan terjadi perpecahan, kerusuhan antar warga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa yang terjadi? Oke, akan terjadi kerukunan dan kedamaian antar warga. Kira-kira dari pernyataan 1 sama pernyataan 2, anak-anak lebih memilih yang mana? Oke, yang kedua, akan terjadi perdamaian antar warga. Ini karena ada sikap persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Nah, anak-anakku, perbedaan suatu bangsa ibarat sebatang lidi yang tidak akan berguna, rapuh dan tak berdaya. Akan tetapi akan bermakna dan bermanfaat jika bersatu padu menjadi satu ikat sapu yang kokoh untuk dipatahkan. Maksudnya seperti ini anak-anak, coba kalian bayangkan, jika satu batang lidi kemudian digunakan untuk membersihkan sampah, apakah bisa? Tentu tidak. Namun, jika satu lidi lagi dan beberapa lidi itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi sapu lidi dan diikat seperti itu untuk membersihkan sampah yang berserakan pasti akan bisa dan cepat selesai. Begitu juga dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika semua warga masyarakat bersatu padu tanpa memikirkan perbedaan, pasti ada masalah apapun, masalah besar apapun itu akan bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu ya anak-anak? Nah, poin pentingnya adalah persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi, kepentingan bersama didahulukan baru kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Tugas kalian. Tuliskan dan diskusikan 4 contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, tulis sesuai tabel buku tema paket halaman 56. Kemudian nanti kirim filenya bentuk foto atau PDF melalui Google Form link yang sudah Bu Guru sediakan. Anak-anak, berikut buku paket tema halaman 56 ada tabel sikap menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan, dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Masing-masing 4, 1, 2, 3, 4 ditulis di buku tulis dan kemudian nanti dikirimkan filenya ke Bu Guru. Ayo membaca.
Di sini Bu Guru sampaikan teks bacaan berjudul Tari Kipas Pagarena. Ada 3 paragraf. Yang pertama, Tari Kipas Pagarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Paragraf 2. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Hayangan dan penghuni Lino, bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Paragraf 3. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pagarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, berikut adalah teks bacaan berjudul Tari Kipas Pagarena. Selanjutnya, mari temukan gagasan pokok paragraf 1. Di sini ada Tari Kipas Pagarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Seperti di pembelajaran yang pertama, bahwa dalam mencari gagasan pokok adalah kita harus menemukan kalimat utamanya. Pada paragraf pertama ini, untuk kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ada bunyinya, Tari Kipas Pagarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama itu bisa dicari gagasan pokoknya. Kuncinya adalah mencari subjek dan predikat dari kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini, subjeknya adalah Tari Kipas Pagarena. Kemudian predikatnya adalah berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi, gagasan pokok paragraf 1 bunyinya adalah Tari Kipas Pagarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, poin pentingnya tugas kalian anak-anakku menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan buku LKS halaman 16 dengan judul Gotong Royong dari paragraf 1 hingga paragraf 5. Jadi tidak hanya gagasan pokok saja, namun dengan gagasan pendukung. Nanti ditulis di buku tulis, kemudian dikirim filenya dalam bentuk foto atau PDF melalui Google Form yang sudah Bu Guru sediakan. Begitu ya, Nana? Nah, sekian untuk pembelajaran keempat hari ini. Tetap semangat, sehat selalu, bahagia, dan jaga kesehatan. Salam sehat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.